Nah, pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan pengamat sosial sekaligus bisa saya katakan ini merupakan warga yang terdampak. Nah, karena aslinya Jakarta, tapi tidak bisa mudik ke wilayah Padang karena adanya pemberlakuan larangan mudik. Mbak Devi Rahmawati, selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Nggak bisa mudik ya Mbak ya tahun ini ya? Ya, menikmati indahnya Jakarta lah ya. Menikmati indahnya Jakarta. Kebersamaan bersama keluarga. Kalau Mbak Devi nggak mudik, tapi ini kalau yang saya baca di koran Mbak, banyak sekali ini warga yang sudah dilarang mudik tetapi masih mudik. Alasannya macam-macam, karena kebutuhan yang tidak tercukupi, karena alasannya sehingga mudik. Kemudian ada juga karena ini merupakan tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mbak Devi melihatnya seperti apa? Ya, paling tidak kan secara umum ada dua. Pertama adalah karena panggilan bertahan hidup, dan yang kedua adalah panggilan melepas rindu. Jadi memang dua hal ini terjadi sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Negara-negara yang tingkat migrannya, orang yang dari desa ke kotanya banyak, ketika mengalami bencana seperti ini, pandemik atau apapun, itu akan punya kecenderungan untuk kembali ke desa atau tempat kelahirannya. Kenapa? Karena di sana paling tidak kalau mereka tidak mendapatkan jaminan keselamatan ekonomi di kota, di desa mereka masih merasa mendapatkan hal tersebut. Keselamatan sosial, artinya mereka secara psikologis merasa nyaman karena dekat dengan keluarganya, tapi juga ada jaminan ekonomi. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita tahu kita punya budaya namanya pintu belakang. Kalau kenapa-napa ada kurang-kurang apa, tinggal ketok pintu tetangga dan sebagainya. Sedangkan orang-orang migran yang datang ke kota cenderung sebenarnya merasa sebagai alien di kotanya. Karena apa? Kanan kiri kita nggak kenal. Kita datang ke sana sebagai orang asing yang kemudian juga setiap harinya sibuk bekerja. Ketika semuanya tanda kutip dimatikan, di shutdown, artinya tidak ada pekerjaan dan sebagainya, mereka betul-betul merasa terisolasi. Sehingga pulang ke ke kampung itu menjadi pilihan yang rasional sekaligus emosional. Kenapa? Karena tadi ada keluarga yang mereka harapkan bisa menjadi pelepas rindu dan penghangat kondisi yang tidak nyaman ini. Oke, kalau ada pilihan rasional dan emosional tadi ya, menyebutkan gitu. Dengan kondisi seperti ini, dengan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak adakah yang bisa memutus setidaknya paradigma mereka atau perspektif mereka akan berubah. Oke, saya ikuti pemerintah, saya harus tetap di wilayah Jabodetabek. Ada nggak sih hal-hal yang bisa mendorong itu? Ya, kan pertanyaannya kenapa sih ada banyak orang ke kota? Kan ada dua alasan. Satu karena alasan perut, artinya karena memang kota menjanjikan sesuatu yang lebih mudah mencari uang. Lalu yang kedua adalah panjat sosial. Mereka berharap status kehidupan mereka jadi lebih baik kalau ada di kota. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang pertama soal perut tadi itu yang mesti dipastikan. Artinya apa? Kalau kemarin mereka mendengar negara sudah siap menggelontorkan sekian ratus triliun untuk mereka, akan digelontorkan juga. Mereka tidak akan percaya kalau mereka tidak melihat. Seeing is believing. Artinya yang salah satu cara agar menahan mereka untuk bisa kembali ke desa adalah memastikan bahwa mereka masuk dalam daftar orang yang menerima bantuan sosial itu. Bagaimana caranya? RT sekarang menjadi pusat komunikasi dan data terpenting di negara ini. Kalau bicara pemerintah, mereka tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kalau RT, mereka yang tiap hari berinteraksi. Mereka yang tahu siapa sih warga saya yang misalnya ternyata profesinya A. Misalnya mohon maaf baru ada yang meninggal, atau misalnya mohon maaf baru bercerai dan sebagainya. Itu data yang betul-betul akurat ada di RT. Kalau kemudian RT bisa memastikan, merangkul mereka yang tadi merasa alien di kota ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi cara untuk bisa menahan mereka untuk pulang. Nah, tapi kan Mbak Devi tadi juga mengatakan bahwa ini mengenai perut, masalah perut dan juga masalah tradisi. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan kalau misalnya bantuan itu sudah diterima, tapi berbicara masalah tradisi masyarakat yang memang sulit untuk tidak mudik begitu, mengingat akan ada Hari Raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Ya, ini memang perlu komunikasi yang dari hati ke hati. Nah, lagi-lagi makanya peran RT itu menjadi penting. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang banyak nekat? Selain tadi itu satu hal yang alamiah, tapi yang kedua kita tahu banyak orang sekarang yang sebenarnya sudah tidak lagi membaca informasi tentang kenapa mereka nggak boleh pergi. Itu terus terang 2 minggu setelah sebelum PSBB, bahkan ketika semua orang sudah di rumah, orang sudah mulai tidak mau mendengar lagi. Jadi banyak orang yang sebenarnya tidak paham apa sih PSBB. Oh, jadi nggak boleh mudik nih sekarang dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Tapi banyak loh Mbak, ini yang saya baca di beberapa media cetak ya, ini menyampaikan bahwa evaluasi dari penerapan untuk larangan mudik per tanggal 24 kemarin ini sebetulnya mereka sudah mengerti mengenai kenapa sih sebetulnya pemerintah ini kemudian melarang mudik, salah satunya untuk mencegah penyebaran virus corona, tapi tetap juga nekat untuk mudik. Ya, tadi kalau bagi yang merasa bahwa dia punya kemampuan ekonomi, dia merasa memang di kota
kan gini, kenapa orang melepas rindu? Ada dua. Satu tadi karena memang keluarga di sana, yang kedua mereka juga ingin menyambungkan tali kasihnya. Dengan apa? Salah satunya biasanya membawa uang, membawa barang-barang yang sudah dikumpulkan setahun sebelumnya. Itu kan semangat simbolik untuk menunjukkan rasa cinta. Nah, itu bagian itu, jadi pulang itu bukan hanya membawa fisik tapi juga membawa logistik. Nah, ini yang mereka ingin sampaikan ke daerah. Nah, kultur itu tuh masih tinggi nggak Mbak Devi? Gini, karena saya dengar cerita nih ya, ada orang yang berencana untuk mudik nih ya, sudah tahu nih ada larangan gitu, kemudian disekat dan dirazia oleh pihak aparat keamanan. Nah, nanti saya cari lagi aja kesempatan waktu lain, jalur alternatif yang jalur nggak tikus biasanya ya. Padahal juga sebenarnya ketika berada di wilayah Jabodetabek ini, kondisi keuangannya cukup sebenarnya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mendorong dia, saya tetap harus datang ke sana, dan saya tidak yakin kalau dia nggak baca informasi. Sebenarnya dia tahu gitu. Nah, karakter Indonesia itu begitu ya? Ya, tadi sebagai yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya persoalan tadi dirinya, tapi juga simbol bahwa saya hadir, simbol bakti, simbol kasih sayang itu memang dalam konteks timur itu fisik itu masih menjadi penting. Sekaligus tadi logistiknya, jadi bawa barang-barang, menyampaikan, oh ini loh bahwa saya sudah sukses di kota, saya sudah memikirkan Anda, setahun ini aku tak nabung buat beli ini segala macam dan sebagainya. Itu satu hal yang emosional sekali, dan itu menjadi bagian dari kemanusiaan masyarakat timur. Nah, tapi itu mungkin nggak sih Mbak, karena mungkin memang belum ada sanksi yang tegas diberlakukan sehingga mungkin masyarakat masih stigmanya seperti itu begitu. Menurut hemat saya, kalau bicara sanksi, apa yang dipilih pemerintah dengan PSBB ini sebenarnya lebih tepat, karena semuanya sifatnya persuasif dibandingkan dengan misalnya sampai kita karantina yang sifatnya sangat represif. Apa kita siap dengan kemudian ditembak atau dipukuli seperti di India, atau tiba-tiba masuk penjara dan sebagainya. Jadi artinya bukan persoalan sanksinya, tapi kalau kita lihat secara agregat, secara total sebenarnya yang taat itu jauh lebih banyak kok. Kalau kita lihat misalnya riset yang paling gampang saja, pergerakan lewat Google semua sekarang sudah menurun, itu udah kelihatan kok. Jadi artinya jangan kemudian kita melihat masih ada yang berusaha ini adalah bagian bahwa PSBB gagal, tidak, atau bahwa masyarakat kita tidak taat, tidak. Masyarakat itu jauh lebih taat dibandingkan masyarakat. Jadi artinya sanksi tidak perlu diberlakukan begitu Mbak? Proses yang sekarang dilakukan dengan kemudian membelokkan itu menurut hemat saya sudah cukup tepat. Artinya masyarakat kan gini. Kenapa tidak? Karena maaf saya potong, karena persepsi orang pasti banyak yang bertanya, kenapa sih sanksinya kok nggak diberlakukan kan seperti itu? Itu memberikan efek yang jera yang tegas gitu kepada masyarakat yang memang sampai saat ini membandel begitu. Nggak, artinya gini, tanpa perlu itu kan juga sekarang sudah kita lihat bagaimana mereka pada akhirnya juga taat untuk kembali, untuk pulang. Jadi tidak masalah. Artinya kalau kemudian kita memilih yang represif, saya khawatir ini justru satu akan menimbulkan goncangan sosial lagi di masyarakat. Perlawanan sosial begitu yang Anda sampaikan. Iya, karena kita lihat dalam situasi yang normal saja bagaimana misal aparat begitu kewalahan misalnya menangani orang yang tidak pakai SIM, tidak pakai helm dan sebagainya. Jadi ini ada hal-hal yang sifatnya sangat berbeda dalam konteks sosial di lapangan. Nah, dampaknya udah dikasih tahu nih, udah dikasih cue soalnya. Kita harus jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Siap. Sebelum berbincang kembali dengan Mbak Devi, saya akan mengajak pemirsa Mbak Devi juga untuk melihat bagaimana situasi di lokasi penyekatan di beberapa wilayah. Nanti ada rekan kami, ada Milhan di Tol Bitung, Tangerang, kemudian ada Usep di Bogor, di Puncak, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Bitung, ada Milhan di sana. Milhan, bagaimana kondisi di sana? Ya, Bayu, saya bisa mengabarkan di hari keempat ini larangan mudik, petugas gabungan dari Polda Metro Jaya maupun petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan di jalur Tol Bitung, yaitu di perbatasan Tangerang menuju Serang, Banten. Dan bisa dikabarkan ada 507 mobil pribadi maupun bus elf 29, bus besar 13 yang terjaring dalam penyekatan ini yang hendak mudik ke Merak, Banten, pelabuhan. Ya, Bayu.
Ya, Milhan, berarti kalau dari gambar yang kami terima, arah di sebelah kanan dan kiri Anda ini yang menuju ke Merak, Banten? Iya, dari arah Jakarta menuju Merak, Banten, dan pihak kepolisian di Rantas Polda Metro Jaya melakukan dua jalur, yang salah satunya jalur menuju ke Merak maupun pintu exit tol Bitung, yang petugas sudah mengidentifikasi ataupun melihat KTP para pengendara ini. Ya. Begitu, Pak Yu. Milhan, kalau dengan melihat arus lalu lintas yang begitu padat ya sepertinya pagi hari ini, bagaimana petugas mengidentifikasi, tadi Anda juga menyebutkan, kemudian mekanismenya apakah memberhentikan satu persatu atau memisahkan jalurnya terlebih dahulu kemudian memeriksa mereka-mereka yang ada di dalam kendaraan? Jadi pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini bersama gabungan pihak Dinas Perhubungan, para pengendara ini nantinya akan di jalur buang ke Bitung, exit tol Bitung. Nantinya ada pengecekan dari pihak polisi lalu lintas sendiri di masuk arah Merak, Banten, gitu. Ayo. Tadi Anda menyebutkan ada 500 kendaraan ya, kendaraan pribadi yang sudah di stop oleh pihak polisian. Apakah seluruhnya memang sudah mengakui mereka akan mudik dan kembali ke wilayah Sumatera? Ya, setelah diidentifikasi kartu tanda penduduk maupun dari lihat dari mobil tersebut, bahwa diindikasi para mobil pribadi 507 itu hendak menyeberang ke Merak, Banten dengan menggunakan mobil pribadi ini. Begitu, Ayo. Nah, Anda mendapatkan informasi nggak? Mungkin sejak Jumat kemarin hingga hari ini, hari Senin, trennya menurun, stabil atau stagnan atau justru meningkat? Untuk hari ini dari awal penerapan digital Bitung ini sampai hari ini peningkatan kendaraan ini menurun, gitu, Bayu. Oke. Berarti dari Jumat sampai Senin ini trennya sudah menurun ya. Oke, nanti kami kembali lagi ke Anda bila ada perkembangan lebih lanjut. Ada rekan kami tadi, Milhan Wahyudi dari Tol Bitung, Tangerang. Ya. Sekarang kita akan langsung ke Kasat Lantas ya. Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa diceritakan Pak, di hari 3 pelarangan mudik ini evaluasinya seperti apa, dan apakah masih banyak pemudik yang nekat atau membandel untuk mudik, Pak? Baik, Mbak, kita laporkan dari Rindu Alam ya, ini perbatasan antara Bogor dengan Cianjur. Untuk sampai saat ini kita di hari ketiga ini total sudah sekitar 150-an kendaraan yang kita putar balik. Karena memang kita ketahui sama-sama bahwa jalur Bogor ini bukan merupakan jalur mudik ya, namun memang bisa juga tembus ke arah Sukabumi maupun ke Bandung. Untuk ANEF-nya sih memang masih banyak masyarakat yang mencoba untuk melaksanakan mudik. Mereka berdalih tidak tahu atau mungkin memang terpaksa ingin mudik dan sebagainya, namun kita tetap tegas, namun humanis, kita sampaikan kepada mereka bahwa ini sesuai dengan Permen Hub, kita ya mohon maaf harus kita putar balikan karena ini untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama, gitu, Mbak. Iya, untuk di hari keempat ini, maaf Pak, saya revisi, di hari keempat ini trennya seperti apa Pak? Tadi kan Anda mengatakan masih banyak yang juga nekat mudik. Trennya seperti apa dibandingkan dengan hari pertama, hari kedua, sampai hari ini? Kalau untuk di hari sampai saat ini masih landai ya, terutama di wilayah Bogor, baik itu di Jombong maupun di Cisarua, di Rindu Alam, itu masih landai. Namun memang ya masih ada saja yang coba-coba untuk mudik. Namun memang tidak sebanyak di wilayah di jalur tol atau Cikampek maupun jalur-jalur lainnya. Mengingat juga di wilayah Bogor ini kan cukup unik, dia masuk Jawa Barat, namun dia termasuk daerah penyokong ya, Jabodetabek, sehingga masih juga banyak aktivitas warga yang memang bekerja ke arah Jakarta, kemudian juga ke arah tempat-tempat lainnya.
Dan kita juga masih melaksanakan PSBB di sini. Ya, Pak Kasat, singkat saja, ini alasan orang-orang yang masih nekat untuk mudik ini apa Pak ya? Kebanyakan sih ya karena memang sudah tidak ada kerjaan lagi di daerah asal, kemudian juga mereka mengatakan ingin ya lebih baik ngumpul sama keluarga karena memang budaya kita ya makan tidak makan yang penting kumpul gitu. Jadi memang banyak juga sih yang berdalih demikian, namun kita sebagai petugas ya tetap akan menghimbau kepada mereka bahwa ini untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan dia, keluarganya, dan semua orang gitu. Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi kita akan kembali berbincang dengan Mbak Devi dan nanti ada rekan-rekan kami di lapangan yang akan mengabarkan kondisi terkini di sejumlah titik penyekatan. Sesaat lagi kami kembali hadir. Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Devi, tapi kita boleh jalan-jalan dulu nggak nih ke Kalimalang? Kita ngintip-ngintip dulu nih sama rekan kami, ada Yasin Idris. Tadi kan sudah ada di wilayah Tangerang ya, satu Milhan. Kemudian sudah ada di mana? Di Puncak juga. Nah, sekarang sudah ada rekan kami, ada Yasin Idris di Bekasi, Jawa Barat. Yasin, gimana pantauannya pagi hari ini? Ya, pagi ini tadi sempat hujan beberapa waktu lalu dan saat ini operasi sudah mulai dilangsungkan kembali oleh tim gabungan yang ada di sini. Di antaranya adalah dari Polri, kemudian TNI dan juga Dinas Perhubungan. Nah, kita agak sedikit mendekat ke tim petugas yang saat ini sedang melakukan operasi, di mana ada beberapa ciri dari kendaraan yang nantinya akan diberhentikan oleh tim gabungan ini. Yang pertama adalah mereka yang berboncengan, kemudian di dalam motor mereka terdapat banyak barang bawaan seperti tas dalam ukuran yang besar, kemudian mereka juga menggunakan jaket yang dapat dikatakan persiapan untuk perjalanan jauh. Itulah yang nantinya akan dicek, mereka akan dipinggirkan, diidentifikasi KTP-nya asal mana, kemudian apabila dia platnya juga, apabila plat daerah maka dia juga akan dipinggirkan. Nah, ini salah satu contohnya pemirsa, ada pengendara berboncengan, kemudian membawa barang yang dapat dikatakan banyak. Ini biasanya akan dicek sama pihak petugas yang ada di sini. Kita dengarkan. Jati-Asih, Bapak Jati-Asih bukan pulang mudik ini? Bukan, belanja Bukan. Pak. Ini belanja dari mana ya? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Mau dibawa ke Jati-Asih? Oh iya. Ya udah, ini kalau bisa jangan terlalu numpuk ya, untuk keselamatan ini juga. Nah, ini tadi sempat dipinggirkan karena memang bawa banyak barang bawaan. Namun setelah diidentifikasi, Bapak ini adalah pedagang yang mengambil barang di Tanah Abang untuk dibawa ke Jati-Asih untuk dijual lagi, sehingga pengendara ini dibebaskan untuk dapat melanjutkan kembali perjalanannya. Bapak Sofian, Pak, berbincang sedikit. Artinya jika memang mereka nanti disuruh putar balik dan ketahuan ingin mudik, ciri-cirinya seperti apa, Pak? Kalau yang ingin mudik biasanya untuk ciri-ciri kalau kendaraan bermotor, ya satu membawa tas, ya bawa tas apa ada di belakangnya, ada diikat juga tasnya, bawa bawaan banyak. Nah, kita lihat juga nanti kita periksa KTP-nya. Kalau KTP-nya berbeda apa KTP kampung, nah itu kita bisa mencirikan KTP misalnya luar daerah sama KTP Bekasi atau Jakarta bisa kita inikan. Biasanya rata-rata per hari berapa banyak yang dikembalikan, Pak? Ya sementara kalau hari ini masih karena mengingat hujan dari pagi, jadi ini kita baru laksanakan. Ya kalau kira-kira cuma sedikit aja, kalau kayak kemarin nggak sampai, cuma 21. Kalau kemarin 21, ya cuman kalau hari ini, pagi ini mengingat di Bekasi diguyur hujan dari tadi pagi, jadi kita baru laksanakan, belum ada ini putar balikan. Terima kasih banyak Pak Sofian selaku Kepala Operasi pada pagi hari ini, Pak ya. Selamat kembali bertugas Pak ya bersama dengan tim yang ada di sini.
Nah, jadi pemirsa, hari ini sampai dengan tanggal 7 Mei mendatang hanya akan diberikan himbauan bagi mereka yang melanggar, nantinya akan tetap disuruh kembali ke rumah mereka apabila ingin mudik, namun tidak diberikan sanksi, di mana sanksi baru akan diberikan usai tanggal 7 Mei mendatang. Ini salah satu lagi pengendara yang diberhentikan oleh petugas yang ada di sini. Akan dicari tahu identifikasi mereka mulai dari KTP, kemudian dilihat data-data lainnya. Pak, ini salah satu yang dicurigai juga. Iya. Melihat dari apanya, Pak? Ya, kita mau lihat dari itunya aja, namanya kan berdua orang ini tadi kita harus lihat KTP-nya nanti, Pak. Ini juga nampaknya sudah banyak pemirsa yang diberhentikan. Kalau kita lihat dari platnya masih masuk dalam plat Jakarta. Iya, Jakarta Selatan ini ya. Ya, itu. Dan saat ini ada pengecekan KTP untuk melihat warga mana, kemudian tujuannya mau kemana. Nah, kita bisa ke sini bersama dengan juru kamera Dwi. Ini juga pengecekan pertama yang dilakukan adalah KTP. Dinas Pak Jaga. Kerja apa? Kerja di Grand Metro. Grand Metropolitan. Satu rumah. Saya adiknya. Iya. Rumah Pak. Makanya kami berani. Artinya kalau ini pengecekan PSBB, Pak, ya, karena dia berboncengan. Betul pengecekan PSBB. Berboncengan ini pas satu rumah ini. Jadi diperbolehkan, Pak, ya? Satu rumah. Baik, ini salah satu kasus di mana PSBB masih tetap diberlakukan jika berboncengan dengan satu rumah, maksud saya dengan satu KTP, maka dibolehkan untuk lanjut kembali. Seperti tidak ketahui, jika tidak satu KTP, maka diharuskan untuk turun salah satu penumpang ini. Kita coba mendekat ke sini. Kemudian juga pemirsa, dalam setiap harinya rata-rata yang disampaikan petugas di sini ada puluhan kendaraan yang diberhentikan dikarenakan jalur ini menjadi salah satu jalur yang dipilih oleh masyarakat, dikarenakan saat ini di jalur tol Jakarta Cikampek sudah tidak diperbolehkan lagi untuk para pengendara ini melakukan mudik, sehingga mereka mengambil jalan pintas yang berada di sini. Sementara itu, baru yang dapat saya kabarkan kembali ke studio. Ya, Yasin Idris mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita lanjut lagi perbincangan dengan Mbak Devi. Mbak Devi, kalau bicara soal ikatan emosional ya, tadi soal mudik dan lain sebagainya, ada nggak sih hal-hal yang bisa mengompensasi, katakanlah ya, karena karakter orang Indonesia gitu, ada nggak sih hal-hal yang bisa mengompensasi soal ikatan emosional itu, akhirnya mereka jadinya patuh sama imbauan pemerintah? Ya, tadi ini yang kita lihat tadi ini kan sebenarnya akrobat personal, karena tadi secara sosial masyarakat taat. Nah, yang menarik adalah misalnya memang ada beberapa kepala daerah di desa yang kemudian menelepon, misalnya menghubungi warganya yang ada di kota untuk kemudian tidak pulang misalnya, lalu kemudian berusaha meyakinkan agar keluarga yang di desa juga tidak meminta, atau misalnya karena biasanya begini, mereka mungkin sudah oke, baik saya di kota, saya sudah dapat bantuan sosial, udah nggak perlu bayar uang kos misalnya segala macam, tapi ibu nangis-nangis di desa. Nah, ini memang oke, yang orang kotanya paham nih, baca media, tapi yang di desa belum tentu. Sehingga sekarang komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang tradisional, yang artinya apa? Kepala-kepala tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan komunitas itu terpaksa mau tidak mau datang satu-satu untuk menjelaskan, memberikan pengertian, karena orang sudah terlalu capek membaca berita tentang ini, tentang COVID dan sebagainya. Jadi ini yang bisa dilakukan. Nah, besar harapan kalau saya pribadi melihatnya mungkin nanti menjelang Lebaran pemerintah bisa ada tambahan bonus emosional dengan misalnya menggratiskan telepon misalnya. Kalau ada satu desa yang kemudian ada satu kepala desa yang punya nomor teleponnya, ya artinya keluarga yang di kota bisa menyalurkan rasa cintanya lewat telepon, itu paling minimal. Yang kedua, karena kita lihat tadi, perhatikan, bukan hanya fisik yang datang tapi logistik. Jadi misalnya seandainya kan biasanya kita begini, 2-3 bulan sebelum Ramadan kita sudah kumpulin nih, karena kan kita sudah bekerja keras di kota, kita udah beli barang-barang. Kalau memungkinkan misalnya ada fasilitas tambahan dari pemerintah mengirim gratis paket untuk menyampaikan rasa cinta. Jadi kita ke desa. tetap tersalurkan. Logistiknya paling tidak mewakili fisik yang tidak bisa betul-betul hadir di desa. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang mudah-mudahan paling tidak bisa mengurangi kerinduan yang dalam terhadap keluarga di desa. Oke, kalau bicara lagi soal sanksi gitu, meskipun sepakat ya tadi sanksinya harus persuasif, jangan represif. Jangan represif ya. Pemberlakuan sanksi kan itu tanggal 7 Mei. Nah, saya lagi-lagi bertanya, apakah karakter orang Indonesia itu ketika diberi sanksi baru akan nurut, atau sebenarnya mereka sebenarnya sudah seharusnya sadar sebelum
diberlakukannya Kita sanksi lihat itu? sekarang saja sebenarnya sudah sadar, sudah baik. Nah artinya ini bagus sekali karena artinya apa? Prosesnya ada sosialisasi. Makanya kan kita memilih PSBB, itu yang perlu warga juga tahu. Kita bukan karantina. Jadi ini sosialisasi sampai kalau nanti di tanggal tertentu yang baru betul-betul. Nah artinya kalau sudah sampai pada saat itu kan ya sudah sangat keterlaluan lah kalau masih ada juga yang masih mencoba-coba. Toh pemerintah sudah sangat persuasif. Ini masih diberi kesempatan. Tadi Pak Polisi sudah ramah sekali, hangat sekali, ayo pulang dan sebagainya. Jadi kalau pada tanggal tersebut masih saja ya itu menurut hemat saya memang perlu ada sanksi. Tapi saya yakin sanksinya juga tidak penembakan atau pemukulan dan sebagainya seperti di negara Kayak di India gitu ya. Kalau denda begitu gimana? Kan ada tuh, ada yang beberapa pihak mengatakan bahwa dendanya atau hukumannya itu bisa di Undang-Undang Karantina Wilayah atau Karantina Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 itu ada denda atau kurungan penjara. Itu sebenarnya seperti cukup apa kalau menarik, bentuknya? cukup menakutkan karena kan di tanda kutip artinya cukup membuat orang oke. Karena apa? Sekarang ini kan ekonomi sebenarnya lagi sulit. Tapi Anda mengatakan tadi ada perlawanan sosial di situ kan kalau misalnya sanksi diberlakukan. Iya, tapi ini kan sudah ada periode di mana orang sosialisasi, orang sudah lihat, oh sekarang banyak pulang, udah mulai nih nanti masuk, oh udah nggak bisa loh, sekarang aku kemarin nyoba nggak bisa jalan tikus, nggak mungkin dan sebagainya. Itu menurut hemat saya cukup, karena saya optimis sekali nanti angkanya menurun. Ya tadi akrobat personal pasti mungkin terjadi. Nah mereka ini yang menurut hemat saya perlu dicolek sedikit. Yang tadi sosialisasi sudah panjang, yang tadi kalaupun bentuknya adalah lebih ke insentif ekonomi mereka harus membayar, yang nanti diumumkan bahwa uang itu bukan kemana-mana tapi misalnya dikembalikan untuk warga lain yang mengalami kesulitan pangan misalnya dan sebagainya. Oke, kalau misalnya nanti ada yang masih nekat gitu, itu masuk kategori apa berarti kalau itu Mbak Devi? Ya, itu lebih tadi, makanya saya bilang akrobat personal, karena bicara personalitas sangat mungkin ada orang-orang yang memang punya keberanian yang lebih, punya kreativitas yang lebih tinggi, tapi itu saya yakin tidak semuanya. Karena secara umum negara kita sangat patuh, taat dan mudah dikelola. Kita lihat yang paling sensitif misalnya soal ibadah. Kita lihat sudah sepanjang ini kita tidak lagi melakukan ibadah tiap Jumat misalnya, itu bisa berlangsung dengan damai. Artinya apa? Kita punya optimisme masyarakat kita, masyarakat yang terdepan dalam hal upaya melawan corona. Iya. Baik, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Mbak Devi. Ini adalah mengenai bantuan sosial ya Mbak ya, berupa logistik yang ini memang harus terus digencarkan oleh pemerintah untuk menekan para pemudik ini agar tidak kembali ke kampung halamannya. Terima kasih Mbak Devi atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi akan ada informasi apa, Bay? Kami akan hadirkan tausiah Ramadan di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.